Pernahkah Anda bertanya mengapa sepak bola Jepang begitu unggul? Kehebatan Jepang di olahraga ini ternyata tidak terwujud secara instan, melainkan lewat proyek jangka panjang puluhan tahun. Jepang menjadi tolok ukur sepak bola di Asia. Tim yang dikenal dengan julukan Samurai Biru itu merupakan salah satu negara Asia yang paling sering lolos ke Piala Dunia. Sejak 1998, Jepang tidak pernah absen dari Piala Dunia. Mereka terus meramaikan persaingan pada edisi 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Jika kita kerucutkan ke Asia, Jepang adalah tim tersukses di Piala Asia dengan 4 trofi. Jepang juga menjadi negara Asia dengan ranking FIFA tertinggi, yakni peringkat ke-15 pada Februari 2025. Lantas, apa yang membuat sepak bola Jepang lebih unggul daripada kebanyakan negara Asia lainnya? Bagaimana sepak bola Jepang bisa maju? Sepak bola Jepang bisa maju karena berbagai faktor, termasuk pembenahan total sistem kompetisi. Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, membubarkan kompetisi semi-profesional Japan Soccer League, JSL, pada 1991. Kompetisi itu sudah ada sejak 1965. Namun, saat itu semua pemainnya berstatus karyawan dari perusahaan yang memiliki klub-klub di JSL. Sebagai gantinya, JFA membentuk kompetisi profesional J-League dengan konsep yang terstruktur. Langkah ini merupakan proyeksi jangka panjang Jepang yang disebut Rencana 100 Tahun. J-League dan demam sepak bola yang mulai melanda Jepang. J-League pertama kali dipertandingkan pada 1993 dengan 10 klub yang berpartisipasi, yaitu Gamba Osaka, Jeff United Ichihara, Kashima Antlers, Nagoya Grampus 8, Sanfrecce Hiroshima, Shimizu S Palace, Urawa Red Diamonds, Verdy Kawasaki, Yokohama Flugels, Yokohama Marinos. Pemain kelas dunia seperti Zico dan Gary Lineker didatangkan untuk menarik animo masyarakat. Zico bermain untuk Kashima Antlers, sedangkan Gary Lineker bergabung dengan Nagoya Grampus. Selain punya Gary Lineker yang merupakan legenda Inggris, Nagoya Grampus juga merekrut Arsene Wenger sebagai pelatih. Kedatangan nama-nama beken itu membuat animo masyarakat meledak dan demam sepak bola mulai muncul di Jepang. Namun langkah sama juga dilakukan beberapa negara yang berusaha meningkatkan kualitas sepak bola, seperti klub-klub tanah air yang merekrut pemain asing, hingga menambah pemain naturalisasi timnas Indonesia demi peningkatan skuad Garuda. Kan tetapi Jepang tidak lupa bahwa sepak bolanya tak bergantung dengan para pemain asing tersebut. Karena itu, mereka juga membentuk pengembangan pemain usia muda yang diterapkan di sekolah-sekolah. JFA sendiri punya 3 tahap program pengembangan, yaitu untuk usia 5-8 tahun, 9-12 tahun, dan 13-17 tahun sebelum naik level ke kelas senior. Pelan-pelan timnas Jepang panen. Proyek dengan perencanaan yang matang itu mulai membuahkan hasil. Jepang untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia 1998 di Perancis. Warisan J-League tetap ada lewat pemain Brasil, Dunga, meski timnas Jepang hanya sampai fase grup. Dunga yang saat itu bermain di Jubilo Iwata, berstatus sebagai kapten Brasil, dan mengantarkan timnya ke final. 4 tahun kemudian, Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 bersama Korea Selatan dan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Generasi pertama J-League seperti Hidetoshi Nakata, Shinji Ono, hingga Junichi Inamoto direkrut tim-tim Eropa. Hidetoshi Nakata sempat bermain di Perugia, AS Roma, Parma, Bologna, Fiorentina, dan Bolton Wanderers. Shinji Ono pernah berseragam Feyenoord dan VfL Bochum. Sementara Junichi Inamoto menarik minat Arsenal, Fulham, West Bromwich Albion, Cardiff City, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, dan Rennes. Jepang juga menjadi kekuatan sepak bola Asia dengan 4 kali juara Piala Asia pada tahun 1992, 2000, 2004, dan 2011. Pemain-pemain Jepang juga semakin banyak yang berkarir di Eropa, termasuk Takefusa Kubo, Real Sociedad, Kaoru Mitoma, Brighton, Wataru Endo, Liverpool, hingga Takumi Minamino, Monaco. Dan faktor non-teknis yang membuat Jepang sangat maju dalam olahraga bola adalah kedisiplinan, rasa hormat dengan lawan,
ditambah kehidupan yang sederhana, juga iklim kondusif para supporter klub-klub Jepang. Faktor inilah yang menjadi penunjang sempurnanya sebuah federasi sepak bola Jepang. Tidak ada masalah apapun di sebuah organisasinya, dan mereka yang ada dalam proyek tersebut hanya punya satu tujuan, yaitu memenangkan trofi Piala Dunia. Jadi negara yang notabene tidak punya kultur sepak bola yang kuat, bisa saja sukses dengan sistem pengelolaan yang baik dan juga benar. Berbeda dengan negara-negara Amerika Latin dan Eropa, yang punya kultur bola sudah dari awal ditemukannya, sepak bola itu sendiri. Sekian episode kali ini, jangan lupa like and subscribe, sampai jumpa lagi dengan Skileva.